mengapa kita yang berkarya di lagu remix, tetapi remix lagu kita diklaim oleh orang lain. Oke guys, akan saya bahas secara detail di video ini guys. Halo guys, thank you teman-teman yang masih stay di channel EVS Indo, yang setia menemani, dan thank you buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and komen-komennya. Dan tidak lupa tetap hargai dan hormati orang lain guys, karena hidup kita tidak lepas dari bantuan orang lain. Oke guys, tak cepot sih mas, tak cepot sih, panas men. Oke guys, gak kulino gak penak men, sisih. Aduh, kok pelin plan aku yang. Oke guys, seperti biasa ini kita sharing aja guys ya, bukan tutorial tapi sharing. Teman-teman sebagai pendengar setia ya kan, enak. Oke, sharing yaitu apa emang wis porong sing aku ngomong apa gue tentang apa gue yang sudah pro kita gurung ya, wis tak balik ini balik awal apa ki cekikian ki aneh ini ngarepku sik konten sik men, rasa cekikian sik aneh kan engko sik bar aku ngonten wis cekikian yo. Biasa guys menurut gue guys, iki pisan iki nek iso ruser kayak kucing gue ya kan. Nanti mau lali ta aku. Saya teko ya mau. Oke, bagi teman-teman sudah paham tentang sharing ini, tutorial ini, mending nyemat rokok ya gitu. Dot rokok ya. Aduh, ngonten kayak model piye ini ya kan. Enek klerune barang ya kan. Iya guys, ngonten yang ini kadang enek klerune, kadang ya ora, kadang ya bulan balene ya toh. Kita bahas tentang salah satu pertanyaan dari subscriber EVS Indo. Ini nanti juga tidak seluruhnya karena saya juga punya batas ilmu yang saya miliki tentang itu, jadi ya sekilas saja guys ya. Oke, langsung aja guys, saya tunjukkan beliau bertanya tentang ini guys. Oke, kelihatan kan? Nah ini beliau menanyakan dari Bang NAD Production. Beliau mungkin ini juga production ya, production. Bang, bahas soal distributor kayak Abang DJ. Jadi kita ini disebut distributor, jadi penyebar, mendistribusikan lagu gitu ya kan. Kenapa bisa diterima sama distributor pada lagu orang di remix? Oke, nah ini ada hubungannya dengan nanti ya izin guys ya kan. Memang seharusnya idealnya ini yang saya ambil dari pengalaman teman-teman juga, teman-teman DJ di area saya yang berfokus di YouTube ya, untuk yang lain saya nggak tahu nih ya, kita konteksnya YouTube aja. Idealnya memang kalau di dunia digital sekarang ini ya kan, itu kita kalau ngeremix lagu kita izin dulu ke pencipta lagunya, jadi pihak yang bersangkutan lah ya kan. Setelah izin kita dapat hak, kita remix ya kan, udah jadi ya kan. Ya remix kita ini pun kita harus lindungi biar nggak diklaim pihak yang ibaratkan orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadi lagu remix kita nanti kita daftarkan juga ke agregator lah atau apa itu ya kan namanya ya kan. Teman-teman mengatakan agregator ya kan, seperti itu guys ya. Untuk masalah bahas yang tentang publisasi saya belum tahu nih ya, karena belum pelajari. Jadi ketika saya tag video ini jadi ada hubungannya dengan masalah nanti yang saya tunjukkan ke teman-teman ya. Begitu ya sekilasnya ya Bang NAD Production khususnya, dan umumnya untuk teman-teman semua yang
mungkin masih pemula. Yaitu saya ulangi, idealnya memang izin dulu. Ya. Kalau nggak izin, apa efeknya? Ya bisa jadi kalau mungkin channel kita masih subscribe kecil, ya dibiarkan, nanti kalau udah gede kan jadi masalah, men. Ya kan? Itu. Makanya ketika sudah, ibaratkan kalau memang bayar loh ya, kita punya uang, ya nanti gimana sananya gitu ya kan. Ketika kita izin mungkin bayar atau mungkin apa gitu ya, tergantung pihak penciptanya gitu. Ya kita harus siap-siap karena kita mau remix lagu itu gitu ya kan. Kalau memang tidak boleh ya sudah skip aja ya kan, main aman. Kalau dipaksakan ya itu kita kena klaim. Klaim kalau berbagi sih nggak masalah ya. Kalau langsung cut merah ya kan, tapi ya tergantung kitanya sih ya kan. Nggak apa-apa bang, ini dolar merah, saya ikhlas ya, nggak masalah. Ya. Tapi idealnya seperti itu ya, Bang NAD Production. Oke, sekelas itu ya. Nah, nanti teman-teman kalau di sini kurang jelas ya, teman-teman bisa ekspor ke YouTube yang lain yang mungkin teman-teman dari remixer atau DJ produce yang sudah berpengalaman di dunia hak cipta gitu ya kan. Saya masih belum cerita banyak di sini karena belum lanjut ke langkah selanjutnya. Nanti kalau saya sudah punya pengalaman baru saya bisa cerita, guys. Saya nggak bisa di sini saya ngarang, itu nggak bisa. Saya harus pengalaman dulu ya kan. Kan lucu ya kan, gung pengalaman terus cerita ya kan. Waduh, ini malah keliru kabeh gitu. Engko iso lek yo menghalalkan segala cara demi cuan. Ya, untuk awalan kadang teman-teman itu ya kan, ya udahlah sementara kita ngeremix lagu apa yang kita pengen nih gitu, nanti izinnya belakangan. Ada yang bilang seperti itu guys, tapi nanti ya kita lihatlah nanti untuk realitanya, karena kan pengalaman tiap orang kan beda-beda ya kan. Gitu guys ya, untuk mempersingkat waktu ini saya close dulu punya Bang NAD itu ya guys, idealnya ya. Tentunya teman-teman sudah memahami lah, udah paham lah tentang ini ya. Nah, saya tunjukkan suatu SS-an yang tadi ya kan, yang ketika kita sudah berkarya nge-remix ya kan, kita udah upload di YouTube. Nah, ternyata itu ya kan, ada seseorang yang mendaftarkan lagu kita ke agregator padahal beliau nggak nge-remix ya kan. Akhirnya kita sebagai yang pembuat awal, kita malah yang kena klaim. Ya itulah saya ya, ini juga buat belajar di saya guys ya. Ini hanya buat dokumentasi bahwa pada saat tag video ini saya mengalami ini loh ya kan, seperti itu. Oke teman-teman bisa cek di layar, nanti akan saya blur nih bagian kiri bawah nih yang apa ini, yang klaim lagu remix saya ya kan. Ingat di sini kita ceritanya lagu remixnya ya, bukan ojo dibanding kayaknya ya kan. Ya jujur, saya jujur ini belum apa ini, belum izin gitu loh, belum izin ya kan. Tahu remix gitu aja, karena lagunya bagus di remix gitu aja ya kan. Ya, ibaratnya mencuri guys. Tergantung niat kita. Nanti kalau memang niat kita nge-remix dulu, habis itu kita izin ya, entah nanti sana gimana ya kan. Yes, kalau andai kata nggak boleh karena udah nggak izin remix duluan, take down, ya sudah. Yes, mau gimana lagi ya kan, karena ya permintaan beliau seperti itu selaku penciptanya gitu ya kan. Tapi kadang ya ada teman yang baik hati guys, pencipta itu yang baik hati. Kita nge-remix duluan seperti ini, dibiarkan ya kan, nanti kita baru izin, itu nggak masalah. Ada yang seperti itu guys ya, semoga aja nanti seperti itu ya kan. Pokoknya doa terbaik lah ya kan? Kita sama-sama mendoakan. Kita langsung ke SS nya guys. Ini ceritanya, kronologinya guys ya kan? Saya jelaskan dulu di SS ini lagu ojo dibandingke
ya kan. Jungle Dart 2K22, judulnya yang bagian atas itu ya kan, Axel Brilliant Fit EVS UH. Jadi di sini yang remix saya ya kan. Nah cuma fit dengan beliau juga ada karya gitu ya kan. Ada nama saya juga ada di situ ya. Nah ini lagunya sebenarnya untuk main di klub ya. Jadi lagu yang bertipe apa guys? Bertipe extended mix ya. Teman-teman yang belum tahu tentang lagu extended mix dan lagu yang bertipe radio edit, bisa lihat video saya yang membahas tentang dua tipe lagu ini ya. Sama tapi berbeda ya. Oke, nah saya ngopi sih, gara aku kesel guys. Ringkasnya cerita enak. Ini saya kena klaim. Awalnya saya upload itu nggak kena klaim guys. Dolarnya hijau, ya kan? Dolarnya hijau. Tahu-tahu loh kok merah. Aku cek, ternyata keklaim guys. Saya kira yang ngeklaim itu mungkin dari penciptanya. Ini penciptanya beliau yaitu Abalala. Aku kira dari Abalala. Gitu. Ternyata enggak. Malah dari channel lain, ya kan? Channel lain yang juga remix gitu ya kan. Saya juga udah tahu nih untuk channelnya ya kan. Channel lain, loh kok saya malah kena dari ini. Ku cek, ku telusuri. Nah ternyata lagu saya Ojo Dibanding ke ini diupload beliau gitu ya. Diupload beliau dan didaftarkan ke agregator, sehingga akhirnya karena seakan-akan beliau yang upload tadi itu hak miliknya, akhirnya saya yang kena. Meskipun saya upload duluan, ya kan? Seperti itu guys. Ini nanti saya blur yang kiri bawah ini biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini beliau ini nggak salah, yang upload sebenarnya nggak salah guys, karena beliau bercerita itu beli dari orang gitu, beli dari orang dari 10 lagu. Di salah satu itu lagu saya ini, ingat lagu remixnya ya. Lagu Ojo Dibanding ki aku ngaku laguku aku sudah dikeplaki karo Abalala aku ya. Keplaki mbek wong-wong aku. Remixnya loh ya, konteksnya remixnya. Loh Bang, ini kan Abang remix kan ya, remixnya ya lagunya iyo, ngerti. Saya tak maksudnya remix di sini aja. Ya. Ini malah geladrah kontinti ya. Oke, nah kejadian seperti ini ya kan, ketika lagu itu di up, lihat bagian sini guys, bagian bawah sini yang di atasnya play ini ya kan, yang digambar ini. Nah itu full 00 menit, 00 detik atau menit lah ya kan, sampai akhir itu kena semua. Dan ini berdolar merah. Bagian kanan itu ada dolar warna merah kan? Nah itu saya kena dolar merah ya. Seperti itu. Jadi full ya, memang betul karena lagu yang di up itu ya lagu ini Ojo Dibanding ke ini. Cuma di sana berjudul lain, nggak usah saya sebut, judulnya lain. Bukan full seperti ini Ojo Dibanding ke sampai bootleg ini enggak ya, seperti itu. Oke, ini yang berwarna putih ini full kena. Oke, seperti itu. Nah, ketika beliau upload ini guys, beliau beli tadi dari seseorang gitu ya kan, ceritanya dari seseorang. Nah, ketika beli sama beliau kan diupload. Nah, orang yang menjual ini ya mungkin kita juga tidak boleh menyalahkan ya kan, tidak boleh menyalahkan. Yang jelas ini yang upload nggak salah, karena beliau tidak tahu. Dan yang menjual ini ya kita ya harus telusuri dulu. Saya tidak berani menyalahkan dulu ya kan, sebelum tahu kronologinya. Nah, ringkasan cerita, kalau memang itu orang biasa yang mungkin belum tahu ya kan, ya kita maklumi. Saya juga maklumi, khususnya saya dulu lah, saya juga maklumi mungkin orang biasa tahu-tahu nggak tahu nih kalau lagu ini ternyata itu ada penciptanya gitu loh. Ada remixnya, mungkin ada remixer A, B, C, D, jadikan satu terus dijual gitu demi cuan. Nah, mungkin dia juga nggak tahu gitu ya kan.
seharusnya tidak boleh, seharusnya ya kan, saya nalar. Nah kok ada isu-isu gitu ya kan, info bahwa yang jual ini juga DJ gitu, yang jual ke beliau yang upload gitu ya kan. Nah tentunya kita sudah berlogika nih ya kan, kalau itu memang seorang DJ seharusnya kan mengetahui, tentunya dikasih tahu dari teman-teman, mungkin dari senior-senior, kita harus hargai lah para remixer gitu loh ya kan, intinya gitu. Jangan jual lagu ini, kalau memang kita minta lagu yang extended mix untuk buat main, ya udah buat main aja gitu ya kan, jangan dijual gitu intinya ya kan? Karena yang memang betul-betul yang remix memang orang lain gitu ya kan, seperti itu guys. Nah efeknya apa guys ya kan, ya kita tadi untuk beliau yang upload lagu saya ini dan yang menjual tadi, anggap aja kita tidak boleh menyalahkan, kita telusuri dulu ya kan. Kalau saya seperti itu guys, yes, mungkin aku polos ya kan. Buat pelajaran khususnya saya dan umumnya buat teman-teman yang belum tahu, yang konteksnya itu di dunia per YouTubean. Oke guys, lagu remix yang kita upload di dunia per YouTubean. Oke, ternyata imbasnya di kita, di saya tentunya, karena ini style saya, ini full, ternyata itu ngefek ke yang lain gitu guys. Saya tunjukkan, ini saya matikan dulu. Ini saya tunjukkan, das, bisa teman-teman baca judulnya Wedding Dress, Jungle Dat 2K22 EVS UH bootleg. Oke. Ini Wedding Dress, ini lagu dari Korea, dari tayang ya, yang berjudul Wedding Dress. Ini saya juga kena dolar merah. Nah lihat di dolarnya merah ya, teman-teman bisa lihat di layar. Nah di sini lihat bagian yang di atasnya play ini ke kanan, sigbarnya ini apa ini, pokoknya deretan itu loh, sing bahasanya melaku-melaku loh ya kan. Ini yang kena itu outro-nya guys, udah ketahuan kalau dilihat dari sini, udah outro-nya ini. Yang ngeklaim siapa ya, yang tadi loh bang. Terutama di sini tentunya teman-teman ada pertanyaan, kalau tadi full wajar sama, tapi ini kok outro-nya bang kok kena? Lah iya, karena memang ojo dibanding ke itu, style-style saya itu outro-nya sama seperti itu. Nah, akhirnya di sini random yang kena outro-nya guys, kena dolar merah. Itu imbasnya ya. Dan ini yang saya dapatkan dua ini. Nah sebelumnya guys, mungkin ya 2 atau 2 minggu lah mungkin yang lalu, saya cek ya tetap dari beliau. Tapi ingat ya, beliau ini nggak salah, yang upload ini nggak salah ya. Ada lagu saya yang berjudul Suara Hati, itu juga kena dolar merah, sama beliau juga, dari klaimnya beliau. Itu yang kena itu bukan bagian outro, bagian drop 1 dan drop 2. Nah karena saya belum tahu guys, akhirnya saya merelakan untuk saya cut di situ, di lagu Suara Hati ini ke Ardila. Bisa teman-teman cek lah, pasti nanti ada di tengah-tengah itu ada langsung suara ngejlek gitu. Ngejlek itu ibaratnya langsung nggak enak di tengah-tengah, ketika pas bagian struktur apa gitu langsung ngejlek gitu ya kan. Oke, di situ kena dropnya, bagian dropnya. Ya iya, karena sama, karena style saya gitu loh ya kan. Oke, berikutnya lagi ada satu lagi di Tamiya, lagu Tamiya, opening Tamiya. Itu yang kena intro dan outro guys, depan dan belakang. Kalau nggak salah ya, depan dan belakang. Saya tidak bisa menunjukkan, yang jelas itu kena, yang Tamiya. Yang kena intro dan outro. Kalau yang digambar ini kan outro doang. Yang satunya, yang Tamiya itu intro outro guys yang kena. Ya tetap dari ini. Efek dari lagu saya yang didaftarkan agregator cuma satu, ojo dibanding ke itu ya kan, ngimbas ke semuanya. Jadi hanya sebagian dari lagu-lagu saya itu sebagian ya. Seharusnya kalau dinalar semuanya ya kan? Karena memang stylenya seperti itu ya kan, beda sendiri dari style teman-teman remixer yang lain, sama-sama jungle datnya tapi tetap punya karakter yang berbeda gitu guys. Jadi ini alasan dari dulu saya sudah tahu sih sebenarnya kan, cuma ya diem aja gitu ya. Kenapa kalau saya tidak mau mencontoh
style-style teman-teman remixer Jungle Dad yang lain itu. Saya pengen punya karakter tersendiri. Yos meskipun ki lagune amburadul guys. Dirungokne amburadul lah, sing ngono dhewe. Menurutku. Tapi nyapo gak tak ubah amburadule. Yes ngerti dhewe idealis men, kan. Wis dicepekok ya. Oke, seperti itu guys ya. Untuk kali ini untuk sementara saya ngopi sih, kon aku garing. Jadi intinya khususnya untuk DJ Produce ya kan atau remixer, intinya setelah membuat karya daftarkanlah ke agregator biar teman-teman tenang, terlindungi gitu ya kan. Banyak kok teman-teman DJ Produce remixer yang mendaftarkan ke agregator. Agregatornya teman-teman silakan cari di YouTube juga, banyak ada yang pemandu untuk ke agregatornya ya. Terus pemanah gimana? Ya itu ya. Yes, terutama untuk Bang NAD tadi yes, idealnya memang harus izin dulu. Semuanya itu izin. Berarti ulo nuwun unggah-ungguh guys. Ini sementara mohon maaf nih. Saat tag video ini saya belum jujur belum izin itu. Memang saya niati izin nanti kalau sudah ada tabungan, yes, duit lah berarti ya kan, cuan, ya aku izin antisipasi lah, aku bayar, ya kan, yes nggak apa-apa guys. Berarti menghargai penciptanya gitu ya kan. Kalau nanti mendaftarkan suatu karya kita kan mungkin ya andai kata pakai duit misalkan, ya kita harus bayar juga. Pokoknya nggak duit melaku lah ya. Nggak godong kita ya ora. Kecuali godongnya mau dol dhisik ya toh. Jadi duit, cuan, baru mau bayarnya baru kena. Lek langsung godong kita ya kena. Lah iya sapa sing gelem godong ya kan? Yes, apalagi nih guys, ya inilah pengalaman saya guys. Ini saya ini dulu. Saya hilangkan. Ya seperti itulah. Ini masih proses, doakan aja nanti sampai clear ya. Jadi kan ibaratkan seperti ini lucu lah kalau ibaratkan saya sama teman-teman ya kan. Kita yang buat, kita yang diklaim. Tapi di sini karena kalau memang kita benar gitu, kita ada bukti-bukti ya kan. Kalau di saya ini kemarin sudah sempat ngirim ya kan. Satu, bukti saya upload duluan jelas. Kedua, yang lebih kuat lagi project. Ya, saya juga udah SS projectnya seperti ini. Kalau memang nanti ketemuan atau apalah ya kan, misalkan untuk menunjukkan projectnya, ya ayo kita play gitu loh ya kan. Seperti itu, disuruh menerangkan saya juga udah siap. Nih, ya seperti tadi guys, seperti pengajaran saya di EVS Indo. Jadi kalau kita tahu project kita gitu ya kan, kita tutup nih project kita suruh nebak nih ya kan, nebak apalah, misalkan yang kita pakai ritmenya apa, VST-nya ya kan, kita bisa nebak ya karena kita yang buat dari nol. Saya kalau disuruh mungkin loh ya ini ya mungkin jadi iso aja nih, tapi aja nek kene ya kan, hanya VST aja lah. Dari lagu aja dibandingke saya suruh nebak tutup gitu ya kan. Mulai saya cerita di sini, misalkan bassnya saya pakai apa ya kan, VST-nya aja loh ya, jangan preset. Lek preset yo wakes sak numbane kon ngapalne ya kan, ya mungkin rada rempet lah lagu kon nebak. Misalkan ritmenya pakai apa, VST apa, itu aja udah sebenarnya kuat guys ya, kuat. Seperti itu. Atau mungkin ditanya tutur lagu, mau tanya apapun, nah bisa lah ya kan. Leadnya pakai apa, lead dropnya gitu ya. Ya itu tujuan saya biar teman-teman memahami betul project teman-teman itu. Makanya saya tidak share FLP, bukannya pelit, biar teman-teman memang betul-betul menguasai project teman-teman. Jadi bedek ono model piye ya kan, tanya jawab soal project teman-teman bisa cerita gitu ya kan. Seperti itu guys. Cek ngombe sih. Duh, tak rokok aku mau saya tak bedal nih. Oke guys, mungkin dari sini cukup sekian ya untuk pengalaman ini.
Pokoknya terdoakan aja semoga lancar untuk proses ini. Dan nanti dari pengalaman ini makanya saya nanti akan coba mendaftarkan karya-karya terutama remix ke ajak kerja sama suatu agregator itu ya kan. Dan ini juga teman-teman yang lain ya harus seperti ini biar karya kita tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kalau orang lainnya memahami, tidak menyalahgunakan juga nggak apa-apa ya kan, beliau mengerti gitu. Tapi kalau ada yang tahu-tahu mendaftarkan gitu ya kan, waduh, padahal bukan haknya gitu ya kan. Tapi kalau seorang seniman DJ gitu guys, seniman itu pasti dikasih wawasan tentang seperti itu ya kan. Share lagu, minta lagu, tapi lagunya buat main aja gitu di event, di klub ya. Jangan sampai didaftarkan ke agregator gitu ya kan. Seperti itu guys. Ini konteksnya di YouTube ya. Kalau konteks-konteks di luar itu saya di luar porsi saya ya kan. Ada yang order, terus kemudian dikai duit gitu, kumi ayam lah ibaratnya. Masalah hak cipta dan izin-izinnya saya nggak tahu ya. Jelas kalau di per-YouTubean seperti ini guys, gambarannya ya. Tolong yang berpengalaman nanti bisa share-share di bawah tentang seperti ini biar saya belajar dan teman-teman juga yang ada di sini juga belajar ya kan. Wis pekok dhisik gak apa aku men. Pekok goblok dhisik gak apa wis. Yo memang pekok ya kan. Sorry guys, lambene rada lunyu. Kayaknya ngecek ben gak lunyu lambene di semati rokok ya. Oke, wis suwi ya kan, seperti itu guys sementara. Thank you udah menonton. Jangan sampai ada teman-teman DJ produce atau remixer yang seperti saya seperti ini. Ya mungkin masih banyak teman-teman yang lain yang belum tahu. Jadi punya masalah kayak saya, dan disinilah kita ambil hikmahnya dan kita belajar. Oke guys, seperti itu. Kita support teman-teman yang seperti ini mengalami masalah ya kan, biar saling mendukung ya kan. Ini kok nek koncone sing mengalami masalah ya jadi pokok-pokok nih men ya kan. Kancamu nek sandingmu kono aja mau pokok-pokok nih. Disupport, dibantu gitu ya kan guys. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan cuma beracuan pada video saya untuk masalah bab ini, teman-teman juga bisa ekspor di channel-channel yang lain yang membahas tentang seperti ini biar tambah pengetahuan, tambah ilmu tentang di dunia per-DJ-an, ya kan? Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Ini saya sadar diri, saya juga manusia biasa, jadi banyak khilafnya. Sikap positif dan perkataan positif di saya dipakai guys, dan yang negatif dibuang. Semangat untuk teman-teman yang masih memula. Saya selalu buat teman-teman dan keluarga di rumah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.